Halo guys, balik lagi bersama aku di channel YouTube Sinsteller. Di bawah. Dah, salah. Adalah anak dari Ralph Steven saat membuat video. Belit belit. Setelah dua bocah itu menculik melakukan hal sekeji itu. Salah. Nah, ibu berapa orang? Aduh, suara motor-motor nih. Sebut menanyakan keadaan James yang tengah terluka itu. Dan motor-motor nih. Hai guys, balik lagi bersama aku di channel YouTube Sinsteller. Di video kali ini, aku akan membahas tentang pembunuhan keji yang dilakukan oleh dua bocah laki-laki berusia 10 tahun yang bernama John Venables dan Robert Thompson. Mereka berdua ini telah berani membunuh seorang balita berusia 2 tahun yang bernama James Patrick Bulger. James Patrick Bulger ini lahir di Liverpool, Inggris pada tanggal 16 Maret 1990. Nama kedua orang tua dari James Bulger ini adalah Ralph Steven Bulger dan Dennis Bulger. Nah, bagaimana sih kisah tragis yang dialami oleh bocah berusia 2 tahun ini hingga bisa mati terbunuh secara mengenaskan? Mari kita bahas sekarang. Pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 1993, terlihat di CCTV News Trend Shopping Center menunjukkan bahwa Thompson dan Venables ini tengah mengamati anak-anak dengan santai untuk mereka jadikan target. Mereka berdua ini tengah membolos yang memang mereka lakukan secara teratur. Sepanjang hari, terlihat Thompson dan Venables telah mencuri barang dari toko satu ke toko yang lain. Adapun barang yang mereka curi ini ada permen, boneka troll, beberapa batu baterai, dan sekaleng cat berwarna biru. Beberapa barangnya pun kemudian ditemukan di lokasi pembunuhan. Di sore harinya, James dan ibunya James yang bernama Dennis pergi ke pusat perbelanjaan Newstrend. Sewaktu di toko tukang daging di lantai bawah pusat, sekitar pukul 15.40, ibu James yang sempat teralihkan perhatiannya itu menyadari bahwa anaknya telah hilang. Setelah dia menyadari anaknya telah hilang, ibu James memberitahukan ke pihak mall untuk memberikan pengumuman. Tetapi hasilnya nihil, James tetap tidak bisa ditemukan. Akhirnya ibu James pun melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi. Terdapat momen yang tertangkap di CCTV pada pukul 15.42. Terlihat Thompson dan Venables ini mendekati James dan menggandengnya lalu membawanya ia pergi dari pusat perbelanjaan. Usai mereka keluar dari pusat perbelanjaan, James mulai menangis mencari ibunya. Tetapi dua bocah penculik itu tetap tak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah area yang dekat dengan kanal. Sesampainya di tempat itu, penyiksaan pertama pun dimulai. James dijatuhkan ke tanah dengan posisi kepala berada di bawah dan ditinggalkan begitu saja oleh mereka berdua. James yang merasa kesakitan pun menangis dengan kencang. Adapun wanita melihat kejadian itu, tetapi dia tak melakukan apa-apa. Jadi ceweknya ini cuma melihat aja gitu, tapi tidak melakukan apa-apa, tidak menolong ataupun melakukan apa-apa. Setelah kejadian itu, kedua bocah penculik tadi memanggil James untuk mendekat ke mereka. Dan James pun tetap mau menuruti apa yang mereka katakan dan mendekat ke mereka berdua lagi. Setelah itu mereka berdua menutup luka yang terdapat di kepala James dengan tudung yang ia pakai. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka pun berjalan di jalanan Liverpool yang penuh dengan orang berlalu lalang. Adapun orang-orang melihat kejadian ini. Beberapa orang bahkan mengaku melihat mereka bertiga berjalan di jalanan Liverpool. Ada yang mengaku melihat James tertawa dengan mereka dan juga ada yang mengaku melihat James tengah disiksa oleh dua bocah penculik itu.
Tetapi herannya tetap tidak ada satupun orang yang melakukan tindakan. Bahkan, ada seorang wanita yang melihat James tengah disiksa oleh dua bocah penculik itu, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Alih-alih bukan menolong, tapi dia hanya menghiraukannya begitu saja. Walaupun demikian, akhirnya ada seorang wanita yang menanyakan keadaan James. Karena James terlihat terluka di dahinya, dia menghampiri ketiga bocah tersebut. Dan saat itu wanita itu bertanya, ada apa dengan James hingga sampai terluka seperti itu? Dan dua bocah penculik ini pun menjawab bahwa mereka menemukan James di kaki bukit. Mendengar jawaban dari kedua bocah penculik tadi itu, wanita wanita yang satu ini pun menyarankan mereka untuk membawa James ke kantor polisi. Tetapi dia tidak mengantar mereka ke kantor polisi karena ada seorang wanita satunya melihat James tertawa bersama mereka. Jadi kedua wanita itu berpikir bahwa mereka akan baik-baik saja tanpa kedua wanita itu mengantar mereka ke kantor polisi. Tak lama setelah itu, James nyaris saja diselamatkan oleh seorang ibu yang mau mengantarkan mereka ke kantor polisi. Tetapi tak jadi karena ia tak menjumpai orang untuk menitipkan putrinya. Dan di sini tuh aku herannya kenapa dia ini nggak nganter James ke kantor polisi bersama putrinya aja gitu. Aku tuh bingungnya di situ. Mungkin aku juga nggak tahu ya kronologi jelasnya kayak gimana, tapi aku mikirnya cuman itu aja sih, kenapa nggak sekalian bawa putrinya sekalian, bawa Jamesnya sekalian, nggak masalah kan. Tapi kan kita juga nggak tahu ya maksudnya itu aslinya kayak gimana, jadi kita juga tidak bisa menyalahkan seorang ibu tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka dan berhenti di dua toko berbeda. Di sana mereka bertemu dengan sekumpulan remaja yang mereka kenal. Para remaja pun kemudian menanyakan James. Tetapi kedua bocah itu mengatakan bahwa James ini adalah adiknya Venables dan mereka berdua akan mengantarnya pulang. Setelah jalan-jalan, akhirnya mereka bertiga tiba di tempat yang sepi di dekat rel kereta api. Pembunuhan brutal terhadap James pun dimulai dari pukul 17.45 hingga 18.30 pada malam hari. Awalnya, mereka mencipratkan cat hasil curian yang mereka bawa ke mata kiri James. Kemudian, balita tak berdosa itu ditendang, dipukul dengan batu, dan mulutnya itu disumpel dengan batu baterai. Puncaknya nih ya, yang paling parah ini adalah saat kepala James dipukul dengan batang besi seberat 10 kg yang mengakibatkan tengkorak James retak di 10 bagian. Secara keseluruhan, James memiliki 42 luka di wajah, kepala, dan di bagian tubuhnya. James pun memiliki luka yang sangat parah sehingga pihak berwenang mengatakan tak ada cara untuk mengetahui bagian mana yang paling fatal. Kedua bocah itu lalu pergi meninggalkan James yang mereka letakkan di rel kereta api sebelum kereta api datang, yang membuat tubuh James terbagi menjadi dua bagian. Keesokan harinya, polisi pun menggeledah kanal tempat mereka bertiga kemarin mampir. Pencarian lainnya juga dilakukan tetapi hasilnya nihil, tetap tidak menemukan apapun. Selanjutnya, polisi malah menuduh orang tua James dan menjadikannya sebagai tersangka. Namun, di saat polisi melihat CCTV, mereka sangatlah terkejut karena terlihat ada dua bocah anak kecil yang membawa James pergi dari keluar pusat perbelanjaan. Setelah itu, gambar ketiga bocah itu disebar ke seluruh negeri. Ralph, ayah James, sempat merasa lega karena anaknya hanya dibawa oleh dua bocah anak laki-laki. Setelah 2 hari, tubuh James pun berhasil ditemukan di dekat rel kereta api yang tak jauh dari kantor polisi yang hanya berjarak 200 meter. Barang bukti berupa alat-alat yang untuk menyiksa James pun ditemukan berserakan di sekitar lokasi. Polisi lalu mencurigai kedua bocah penculik itu tadi dan melacaknya melalui absensi sekolah. Hal ini kemudian membuat geger, bahkan ada orang tua yang melaporkan anak-anak mereka. Tetapi, informasi itu ternyata hanyalah sebuah tipuan. Hingga akhirnya polisi mengetahui bahwa Thompson dan Venables lah yang membunuh James. Hal itu juga didukung dengan adanya bukti-bukti dari mereka berdua. Perbuatan kedua bocah itu menjadikan mereka pembunuh paling muda di Inggris sejak 250 tahun terakhir. Mereka kemudian dijatuhi hukuman 8 tahun penjara. Nah, jadi bagaimana nih tanggapan kalian mengenai dua bocah tadi yang berusia 10 tahun yang
Bener-bener menurut aku sadis banget. Mereka baru 10 tahun tapi udah berani melakukan kejahatan seperti itu. Coba komen di bawah bagaimana tanggapan kalian ya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami.